Pengertian masa dewasa dan masa usia lanjut. Usia dewasa adalah mereka yang mempunyai sikap pada umumnya yaitu dapat menentukan pribadinya, dapat menggariskan jalan hidupnya, bertanggung jawab, dan menghimpun norma-norma sendiri. Dengan kata lain, orang dewasa berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipilihnya. Elizabeth B. Harlock membagi masa dewasa menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada masa dewasa awal. Ini adalah masa pencaharian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Masa dewasa madya. Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 tahun sampai 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial antara lain, masa dewasa madya ini merupakan masa transisi, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Dan yang terakhir ada masa usia lanjut, di mana periode ini termasuk periode penutup dalam rentang waktu seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai mati yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologi yang semakin menurun. Lalu ada masa usia lanjut dalam perkembangan manusia, yaitu sejak usia bayi hingga mencapai kedewasaan jasmani, terjadi proses perkembangan yang progresif. Pertumbuhan fisik berjalan secara cepat hingga mencapai titik puncak perkembangannya, yaitu usia dewasa mencapai 22-24 tahun. Perkembangan selanjutnya adalah kemantapan fisik yang sudah dicapai. Sejak mencapai usia kedewasaan hingga ke usia sekitar 50 tahun, perkembangan fisik manusia boleh dikatakan tidak mengalami perubahan yang banyak. Barulah di atas usia 50 tahun, mulai terjadi penurunan perkembangan yang drastis hingga mencapai usia lanjut. Pada tahap kedewasaan awal, terlihat krisis psikologi yang dialami karena adanya pertentangan antara kecenderungan untuk mengetatkan hubungan dengan kecenderungan untuk mengisolasi diri. Terlihat kecenderungan untuk berbagi perasaan, bertukar pikiran, dan memecahkan berbagai problema kehidupan dengan orang lain. Mereka menginjak usia ini sekitar 25-40 tahun. Selanjutnya, pada tingkat kedewasaan mencapai 40-65 tahun, manusia mencapai puncak periode usia yang paling produktif, tetapi dalam hubungannya dengan kejiwaan, maka pada usia ini terjadi krisis akibat pertentangan batin antara keinginan untuk bangkit dengan kemunduran diri. Karena itu, umumnya pemikiran mereka tertuju pada upaya untuk kepentingan keluarga, masyarakat, dan generasi mendatang. Adapun di usia selanjutnya, yaitu setelah usia di atas 65 tahun, manusia akan menghadapi sejumlah permasalahan. Karena itu, mereka akan cenderung mengingat sukses masa lalu. Mengenai kehidupan keagamaan pada usia lanjut ini, William James mengatakan bahwa umur keagamaan yang sangat luar biasa tampaknya justru terdapat pada usia tua. Ketika gejolak kehidupan seksual sudah berakhir, maksudnya sikap keberagamaan pada usia lanjut justru mengalami peningkatan, untuk proses seksual justru mengalami penurunan. B. Karakteristik keberagaman pada orang dewasa dan usia lanjut. A. Usia dewasa. Pada usia dewasa, orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Dengan kata lain, orang dewasa sudah memahami nilai-nilai yang dipilihnya dan berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipilihnya. Orang dewasa sudah memiliki identitas yang jelas dan kepribadian yang mantap. Di periode adolesen ini, di pemilihan terhadap kehidupan mendapat perhatian yang tegas. Sekarang mereka mulai berpikir tentang tanggung jawab sosial, moral, ekonomis, dan keagamaan. Pada masa adolesen, anak-anak berusaha untuk mencapai suatu cita-citanya yang abstrak. Di usia dewasa, biasanya seorang sudah memiliki sifat kepribadian stabil. Kemantapan jiwa orang dewasa ini setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana sikap keberagaman pada orang dewasa. Mereka sudah memiliki tanggung jawab terhadap sistem nilai yang dipilihnya, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun yang bersumber dari norma-norma lain dalam kehidupan. Pemilihan nilai-nilai tersebut telah didasarkan atas pertimbangan pemikiran yang matang. Berdasarkan hal ini, maka sikap keberagaman seseorang
usia dewasa sulit untuk diubah. Jikapun terjadi perubahan, mungkin proses itu terjadi setelah didasarkan atas pertimbangan yang matang. Dan sebaliknya, jika seseorang dewasa memilih nilai yang bersumber dari nilai-nilai non-agama, itu pun akan dipertahankan sebagai pandangan hidupnya. Dan jika nilai-nilai agama yang mereka pilih dijadikan pandangan hidup, maka sikap keberagamaan akan terlihat pula dalam pola kehidupan mereka. Maka sikap keberagamaan pada orang dewasa lain memiliki ciri sebagai berikut. A. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. B. Cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Kemudian C. Cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan. Kedua, usia lanjut. Sebagaimana diketahui bahwa pada usia lanjut, seseorang ingin memperoleh pengakuan kejayaan pada masa mudanya. Seiring dengan pertumbuhan manusia, maka ia akan mengalami masa terjadinya penurunan fungsi beberapa aspek, baik itu aspek psikologis maupun biologis. Usia lanjut adalah masa yang dimaksud di mana segala psikis akan mempengaruhi aspek kejiwaan seseorang. Terkait pola perkembangan keagamaan pada usia lanjut, maka penelitian yang dilakukan oleh Kavan menjadi penting. Dari hasil penelitian, ia berkesimpulan adanya kecenderungan untuk menerima pendapat agamaan yang semakin meningkat pada usia lanjut. Dan beberapa ahli psikologi menyatakan hal serupa dan ditambah adanya penurunan kegairahan seksual. William James pun menyatakan demikian, bahwa dimensi keagamaan akan tampak menonjol pada usia lanjut ketika kehidupan seksual mulai berakhir. Adapun sifat berkeberagamaan pada usia lanjut justru mengalami peningkatan, dan untuk proses seksual justru mengalami penurunan. Berbagai latar belakang yang terjadi penyebab kecenderungan sikap keagamaan pada manusia usia lanjut. Secara garis besar, ciri-ciri keberagaman di usia lanjut adalah: yang pertama, kehidupan keagamaan pada usia lanjut sudah mencapai tingkat kemantapan. Yang kedua, meningkatnya kecenderungan untuk menerima pendapat keagamaan. Dan yang ketiga, mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih sungguh-sungguh. Dan yang keempat, sikap keagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antar sesama manusia serta sifat-sifat luhur. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman. Dalam rangka menuju kematangan beragama terdapat beberapa hambatan, karena tingkat kematangan beragama juga merupakan suatu perkembangan individu. Hal itu memerlukan waktu, sebab perkembangan kepada kematangan beragama tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada dua faktor yang menyebabkan adanya hambatan, yaitu faktor diri sendiri dan faktor luar. Faktor dari dalam diri sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kapasitas diri dan pengalaman. Kapasitas ini berupa kemampuan ilmiah atau disebut dengan rasio. Dalam menerima ajaran-ajaran itu terlihat perbedaannya antara seseorang yang berkemampuan dan kurang berkemampuan. Mereka yang mampu menerima dengan rasio akan menghayati dan kemudian mengambilkan ajaran-ajaran agama tersebut dengan baik, walaupun ia lakukan itu berbeda dengan tradisi yang mungkin sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Dan sebaliknya, orang yang kurang mampu menerima dengan rasionya, ia akan lebih banyak tergantung kepada masyarakat yang ada. Sedangkan faktor pengalaman, semakin luas pengalaman seseorang dalam bidang keagamaan, maka akan semakin mantap dan stabil dalam mengerjakan aktivitas keagamaan. Namun, mereka yang mempunyai pengalaman sedikit dan sempit, ia akan mengalami berbagai macam kesulitan untuk dapat mengerjakan ajaran agama secara mantap dan stabil. Faktor luar, yang dimaksud dengan faktor luar yaitu beberapa kondisi dan situasi lingkungan yang tidak banyak memberikan kesempatan untuk berkembang, malah justru menganggap tidak perlu adanya perkembangan dari apa yang telah ada. Faktor-faktor tersebut antara lain tradisi agama atau pendidikan yang diterima.
Dan William James mengemukakan dua faktor yang mempengaruhi sikap keagamaan seseorang, yaitu faktor eksternal dan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 1. Temperamen, 2. Gangguan jiwa, 3. Konflik dan kejahatan, 4. Jauh dari Tuhan. Yang B, eksternal, yaitu 1. Musibah, 2. Kejahatan. Kesimpulannya adalah, usia lanjut adalah usia daripada puncak dari segala usia dalam hidup ini. Beruntunglah orang yang diberi Allah hidayah dengan umur yang panjang hingga ia bisa mencapai usia lanjut yaitu usia 65-70 tahun. Pada masa ini adalah puncak dari kematangan beragama. Ia sudah dapat menerima ajaran agama itu seluruhnya. Ini juga karena ia yakin bahwa kematian itu sudah semakin dekat dengannya.